Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meliani Zahra dengan NIM 10 20 20 53 0050 dari kelas SI 4909 Program Studi S1 Sistem Informasi. Oke, jadi di video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah basis data, yaitu tugas 2 yang akan mendemonstrasikan implementasi Data Control Language atau DCL secara live coding. Oke, sebagai langkah awal untuk task 1, saya sudah menyiapkan skrip DDL dan DML di Debiver untuk membuat database, tabel, dan 5 data mahasiswa baru. Ini sudah terbuat. Nah, seluruh kode ini sudah saya jalankan dan berhasil, dan bisa dilihat juga di sini sudah ada ketiga tabelnya. Oke, setelah kode ini berhasil dijalankan, setelah berhasil dijalankan itu sesuai instruksi dari tugas 2 untuk proses DCL dari tes 2 sampai tes 5, saya akan beralih menggunakan CLI melalui terminal Laragon secara live tanpa melakukan copy paste. Nah, di sini saya akan membuka Laragon. Nah, sebelumnya itu di sini, bagian sini tuh dipastikan Laragonnya sudah ke start. Oke, lanjut kita ke terminal. Oke. Nah, langkah awal di sini tuh saya pertama-tama saya akan mengetikkan perintah MySQL. MySQL info, min. Ya, jadi di sini tuh baru saja saya mengetik perintah dari MySQL min u root min p. Nah, jadi perintah ini tuh berfungsi untuk eh, untuk masuk ke MySQL server sebagai super user atau root. Alasannya karena hanya root selaku administrator tertinggi yang memiliki wewenang penuh untuk mengatur hak akses pengguna lain. Nah, langsung di enter saja. Nah, di sini karena kita tidak menggunakan password, karena saya tidak menggunakan password, jadi langsung skip saja. Oke. Selanjutnya saya akan mengetikkan perintah yes. DMP. Oke, jadi perintah use di sini tuh berfungsi untuk mengaktifkan database kampus, sehingga semua perintah setelah ini akan langsung berjalan di dalam database tersebut. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat, selanjutnya di sini kita akan masuk di task 2, yaitu membuat dua user menggunakan nama depan dan nama belakang. Saya menggunakan perintah create user. Selanjutnya kita membuat untuk user kedua menggunakan nama belakang yaitu Zahra.
Ya, jadi di sini tuh saya baru saja menjalankan ini kedua user ini selesai menjalankannya. Nah, di sini saya sudah membuat dua user dilengkapi dengan password dari keduanya. Nah, eh, jadi dampak dampak dari perintah ini kedua user sekarang itu sudah terdaftar resmi di database server lokal. Selanjutnya kita masuk ke ke tahap 3 atau task 3 yaitu hak akses untuk membuat hak akses tingkat tabel. Jadi di sini di tahap 3 di sini tuh saya menggunakan perintah grant. Ini untuk mengatur, jadi di sini tuh untuk mengatur hak akses dari kedua user tersebut. Selanjutnya untuk user Zahra. Hmm, ada yang typo. Oke. Ya, nah, jadi di sini tuh kita di bagian grant ini kita sudah masuk di tes 3. Di sini saya menggunakan, bisa dilihat di sini saya menggunakan perintah grant ya. Nah, alasan pemberian privilege ini tuh adalah untuk membagi beban kerja secara aman. Nah, di sini user Meliani diberikan hak akses untuk insert. Nah, agar bisa menambah data. Sedangkan user Zahra di sini diberikan hak akses select agar hanya bisa membaca data mahasiswa saja. Oke. Nah, setelah itu saya akan mengetikkan perintah flush privilege.
push free free. Nah, jadi perintah eh, flush prepress ini itu digunakan untuk menerapkan perubahan eh, akses secara instan. Oke, kita langsung enter. Nah, oke, ini sudah berhasil. Nah, sekarang tuh kita akan masuk ke uji coba. Nah, di sini yang pertama kita akan uji coba terhadap user Meliani. Nah, Nah, di sini kita akan membuka tab kedua. Caranya itu Control T. Nah, di sini langsung saja kita klik Start. Oke, kita sudah masuk di tab kedua. Nah, seperti sebelumnya, perintah yang pertama kita masukkan adalah MySQL. MySQL min terus, nah di sini kita bukan lagi menggunakan user root, tapi kita menggunakan user Meliani. Meliani dengan password yang sudah tadi kita buat yaitu Mei Mei 123. Oke, langsung enter. Oke. Nah, di sini selanjutnya kita akan memasukkan perintah use db kampus 10, 20, 22, 23. Oh, oke. Nah, di sini alasan saya mengetikkan use kembali yaitu eh, karena setiap membuka tab baru itu eh, itu jadi ini alasan saya harus mengetik perintah use ini kembali karena setiap membuka tab baru adalah karena setiap tab ini tuh dianggap sebagai sesi koneksi yang baru dan terisolasi oleh MySQL. Jadi kita harus mengaktifkan database-nya secara manual agar tidak terjadi error ke depannya. Nah, setelah ini kita klik enter. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tes insert. Insert, insert into untuk mahasiswa. Jadi di sini tuh kita mencoba untuk menambah data baru untuk user Miliani. Hmm, tiga koma lima puluh. Nah, jadi di sini tuh ketika user Miliani melakukan tes insert data baru hasilnya adalah query OK. Nah, ini membuktikan dampak hak akses yang diberikan root tadi sukses membuat user Miliani bisa menambah data.
Oke, selanjutnya kita tes untuk perintah select. Hmm, hmm. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, namun saat dilakukan tes perintah select, sistem langsung menolaknya dengan error select comment denied to user. Nah, dampaknya itu Sameliani terbukti aman, dikunci dan tidak bisa mengintip isi data tabel. Nah, selanjutnya kita akan menguji coba untuk user Zahra. Oke, kita buka tab baru, yaitu tab ketiga ya. Di sini kita Ctrl V, start. Oke, masih sama kita mengetikkan perintah MySQL kembali. Tapi di sini sebagai pembeda dia menggunakan user Zahra dan password yang sudah tadi kita buat. Oke. Zahra ntar. Oke, sini kita kembali apa mengetikkan perintah use. Get. Oke, jadi datanya udah aktif. Nah, kita akan langsung mengetesnya. Ini saya mengetikkan perintah select. Hmm. Nah, jadi di sini saat dilakukan tes perintah select, user Zahra sukses menampilkan seluruh tabel data mahasiswa secara lengkap. Nah, termasuk data dari Rian Purnama tadi yang kita masukkan di user Meliani. Nah, di sini bisa terlihat. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengakses insertnya. Insert info. Enter. Nah, nah, tetapi ketika user Zahra ini dipaksa melakukan perintah insert, sistem langsung memblokirnya dengan error insert comment denied to user. Nah, ini. Jadi skenario pembatasan level tabel pada tas 3 ini terbukti
terbukti sukses dilakukan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap 4 atau task 4 yaitu hak akses tingkat kolom. Nah, kita untuk tahap 4 ini kita akan kembali ke tab pertama yaitu user root. Oke, oke. Ini saya akan mengetik mengetik perintah revoke. Selanjutnya grant. Oke, nah di sini tuh kita di bagian revoke and grant ini kita tuh sudah masuk di tes 3 mengenai pembatasan tingkat kolom. Nah, alasan saya mengetikkan perintah revoke select ini tuh untuk mencabut hak akses melihat tabel secara penuh dari user Zahra. Setelah itu saya memberikan hak baru menggunakan perintah grand select, eh, untuk kolom NIM, nama dan juga jurusan. Demi demi privasi agar data sensitif seperti IPK mahasiswa itu disembunyikan dari user ini. Nah, setelah ini, selanjutnya saya akan mengetikkan push privilege. Nah, saya mengetikkan push privilege ini untuk mengaktifkan mengaktifkan perintah tersebut tuh secara instan. Oke, oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita kembali ke user ketiga, yaitu di tab user Zahra. Oke, ini. Sini kita akan mencoba perintah select-nya. Select, name, nama, jurusan, jurusan, from, from, mahasiswa. Oke.
Nah, jadi di sini tuh kita tes dampaknya pada user Zahra. Di sini saat memanggil kolom spesifik eh, seperti NIM, nama dan juga jurusan, datanya berhasil keluar dengan sukses. Selanjutnya coba kita untuk eh, kembali mengetik perintah select. Nah, di sini tuh syaratnya untuk IPK, untuk memilih IPK, kolom IPK. IPK from mahasiswa. Oke, nah di sini tuh eh, eh, begitu user Zahra di sini mencoba memanggil kolom rahasia seperti IPK, itu memunculkan pesan error karena memang tidak diberikan hak akses untuk membuka IPK untuk user Zahra ini. Selanjutnya kita coba untuk seluruh tabel gitu, seluruh kolom, semua kolomnya gitu. Mengetik perintah select ini menggunakan bintang, kita menggunakan bintang untuk mengakses seluruh kolomnya. Hmm, hmm, hmm. Wah, nah, di sini juga sama, sistem langsung menolak dengan memunculkan pesan error. Nah, jadi jadi bisa dilihat bahwa skenario tes 4 ini berhasil dibuktikan. Oke. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tahap 5 yaitu revoke massal dan audit akhir. Ini kita akan kembali ke tab pertama, yaitu di mana user root. Oke. Kita akan mengetikkan perintah revoke. Revoke hmm, on. On. Aduh. Oh, ada yang salah. Tak ketik ulang. Info, insert. Oke, oke, biar vacancy the company mahasiswa. Coba kita ulang lagi.
Oke. On, on. Oke, udah berhasil. Oke, berhasil. Selanjutnya kita masih mengetikkan perintah revoke. Ini tadi kan untuk insert, nah sekarang untuk select. Jadi, nah di sini tuh untuk langkah terakhir dari tas 5 itu eh, saya melakukan revoke massal. Saya mengetikkan perintah saya mengetikkan perintah revoke revoke untuk mencabut semua sisa hak akses khusus dari user Meliani. Nah, Meliani dan juga user Zahra. Nah, alasan tindakan ini adalah untuk mensterilkan kembali keamanan database setelah masa pengujian selesai. Nah, setelah itu saya kembali mengetikkan perintah push privilege. Nah, push privilege ini untuk apa? Untuk eh, mengaktifkan mengaktifkan perintah tersebut secara instan. Oke, ntar. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengetikkan perintah show, show untuk melihat dengan show grants, grants for ini localhost. Ini show-nya untuk si Miliani. Oke, enter. Nah, nah sekarang untuk user Zahra. Salah. Show grants for Zahra host. Oke. Oke, nah di sini tuh sebagai penutup dari tugas ini, fungsi perintah dari show
Show grants for ini tuh adalah untuk melakukan audit keamanan secara transparan. Nah, bisa kita lihat di sini di layar hasil audit menunjukkan status kedua user kini kembali menjadi grant user on. Nah, ini tuh bukti mutlak bahwa semua privilege khusus mereka telah bersih dihapus oleh sistem. Nah, jadi sekian presentasi live data control language dari saya. Semua task dari nomor 1 sampai 5 sukses saya jalankan dan laksanakan dan semuanya berhasil. Walaupun ada sedikit error tadi. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.